Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-hadits tsalits, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menunaikan salat, menunaikan zakat, menunaikan haji ke Baitullah dan berpuasa Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah Islam itu dibangun di atas 5 perkara seperti tiang untuk suatu bangunan. Juga yang dimaksud dengan tiang tersebut adalah tiang pokok. Ya. Artinya kalau tidak ada tiang tersebut tidak mungkin berdiri suatu bangunan. Adapun selain rukun Islam adalah bagian penyempurnanya. Artinya jika penyempurna tersebut tidak ada, berarti ada kekurangan pada bangunan tersebut. Namun itu berbeda kalau tiang pokoknya tadi tidak ada. Jadi rukun Islam yang 5 ini adalah tiang pokoknya. Ya, kalau misalnya rukun ini tidak ada, ya, maka jelas Islam seseorang jadi batal. Ya. Dan ini tidak bisa diragukan lagi. Ya, begitu pula ketika 2 kalimat syahadat misalnya tidak ada, maka Islam juga akan hilang. Adapun yang dimaksud 2 kalimat syahadat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam riwayat lain disebutkan buniyal Islamu ala khamsin imanin billahi wa rasulihi was salatil khams wa siyami Ramadan wa adaiz zakah wa hajjil bait. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah. Hadis riwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan juga dengan mentauhidkan Allah. Buniyal Islamu ala khamsin, ala an yuwahhadallahu wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa siyam Ramadan wal hajj. Islam dibangun di atas 5 perkara. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan haji. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Dalam riwayat Muslim yang lain juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, ala an yu'badallahu wa yukfar bima dunah." Ya. Wa yukfaru bima dunah. Islam dibangun di atas 5 perkara. Hanya Allah yang disembah dan sesembahan selain Allah diingkari. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi jelas Islam itu diibaratkan sebuah bangunan yang memiliki tiang pokok yang 5. Ya. Jadi seseorang tidak disebut berislam hingga ia mengimani 5 rukun Islam ini. Jadi siapa yang mengingkari salah satunya, maka ia kafir. Akan tetapi siapa yang meninggalkannya dalam rangka meremehkan, maka ia termasuk orang yang fajir. Kemudian semua bentuk rukun Islam itu tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama adalah badlul mahbub, mengeluarkan sesuatu yang dicintai.
seperti misalnya pada zakat. Ya. Kemudian yang kedua, al-kaffu 'anil mahbub. Menahan sesuatu yang dicintai. Nah, ini seperti pada puasa. Ya. Kemudian yang ketiga, ijhadul badan. Ya, berjuang dengan badan. Nah, ini seperti pada puasa dan haji. Ya. Kenapa rukun Islam hanya disebutkan 5 saja, tidak ada yang lainnya? Maka jawabannya adalah karena hukum syariat ini ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Ya. Jadi perkara yang sunnah tentu tidak jadi bagian dari rukun. Akan tetapi sedangkan perkara yang wajib itu ada dua macam. Ada yang namanya wajib kifayah, juga wajib ain. Ya. Contoh dari wajib kifayah, misalnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan berdakwah. Nah, ini contoh dari wajib kifayah. Adapun yang disebut dalam rukun Islam ada kewajiban yang terkait dengan harta, ya, seperti zakat. Ada kewajiban yang terkait dengan badan, ya, seperti mengerjakan sholat. Ada juga kewajiban yang berkait dengan harta dan badan, ya, ini seperti melaksanakan haji ke Baitullah. Dan ada juga kewajiban yang terkait lisan, seperti syahadat. Dan rukun Islam ini termasuk yang wajib ain. Ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.